Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahmatul Abidin. Di sini saya akan mereview ulang sebuah materi Booting and Memory minggu ketiga hari kedua. Materi pertama yaitu materi saat pagi, yaitu diisi oleh Informatika Juara. Informatika Juara sendiri adalah suatu program yang menjadi program kerja dari Departemen Pendidikan Himatif. Informatika Juara tersebut yaitu menghimpun semua mahasiswa IT dan informatika yang ingin ikut lomba. Yang kedua, share info lomba. Yang ketiga, membentuk dan mencarikan tim atau kelompok yang kurang. Jadi mahasiswa teknik informatika yang ingin mengikuti lomba dan belum mendapatkan tim, maka dicarikan oleh orang atau mahasiswa lain yang ingin mengikuti lomba tersebut. Yang kedua, mencarikan dosen pembimbing. Jika acara lomba tersebut membutuhkan seseorang dosen pembimbing, maka dari Departemen Pendidikan tersebut juga turut andil. Yang ketiga, membantu mengurus administrasi. Itulah tugas atau program kerja dari Departemen Pendidikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri yaitu Kak Galih, yaitu dari yang pertama disampaikan oleh Kak Huda, yaitu angkatan 2019 Teknik Informatika yang sekarang bekerja di iOS developer Apple. Kak Huda tersebut juga pernah memenangkan lomba yaitu Gimatic, juga pernah mengikuti Hackathon Fine IT UGM dan Winner Swift Student College. Dan ternyata di iOS sendiri juga mengadakan sebuah kompetisi yaitu Developer iOS Academy yang berlokasi di Ciputra, dan sekarang dia juga sedang menempuh pelatihan di iOS Academy Ciputra. Juga Kak Huda juga mengikuti acara Swift Student Challenge yaitu WWDC 2022. Tips dari beliau: yang pertama, cari teman atau di mana kamu bisa belajar bareng. Yang kedua, cari komunitas atau himpunan atau UKM dan lain-lain sehingga kalian bisa sefrekuensi, berada di lingkungan yang sefrekuensi dengan sesuai dengan minat kamu. Yang ketiga, jangan membatasi diri untuk belajar sesuatu. Jangan pernah mengotakkan hal yang ingin kamu pelajari. Contohnya kamu tekun pada security engineer dan kamu berpikir bahwa kamu juga tidak bisa algoritma. Jangan gitu. Semua itu bisa dipelajari, hanya ketekunan yang dapat membuat kita bisa tersebut. Dan terakhir, pesan dari beliau yaitu stay hungry and stay foolish, yaitu belajarlah sampai ajal menjemput. Belajarlah sampai ajal menjemput. Materi kedua disampaikan oleh Kak Asadullah Galib, yaitu angkatan 2009 Teknik Informatika. Dia dulu juga pernah mengikuti beberapa lomba. Sejak semester 1 di Teknik Informatika UTM, dia mengikuti banyak lomba, sehingga dengan banyaknya kegagalan yang pernah dia lalui, sehingga dia bisa menjuarai banyak event lomba-lomba seperti dia MGDV 4, Student Pacific ICT Award, and Game Competition Microsoft, and World with Microsoft Imagined Cup yang diselenggarakan di London, yang mana dia Kak Galib tersebut mendapatkan
mendapatkan juara 1 dunia mewakili Indonesia, yang sebelumnya mendapat juara 1 di Indonesia, sehingga dia berhak mewakili Indonesia tersebut dalam ajang lomba Worldwide Microsoft Imagine Cup. Dia juga mengikuti selected as top developer Intel dan Innovation di Indonesia. Dan pada tahun 2016 dia juga menjadi pembimbing mahasiswa teknik UTM dalam ajang Worldwide Microsoft Imagine Cup dan berhasil mewakili Indonesia juga di acara tersebut di pusat Microsoft langsung, yaitu di USA, sehingga mendapatkan juara 2 tingkat dunia. Itu adalah suatu pengalaman dan prestasi yang luar biasa bagi teknik informatika UTM. Dia juga sekarang mempunyai sebuah industri game yang berjudul Selliktakit.com. Alasan beliau mengambil industri game yaitu karena dia mempunyai info, yaitu industri game itu lebih besar, lebih banyak value-nya dibanding film Hollywood. Dia juga berpesan bahwa aplikasi tidak perlu secanggih, tapi apa sih manfaat untuk masyarakat, dan apakah masyarakat mau bayar aplikasi tersebut. Yang kedua, algoritma. Jadi untuk belajar sebuah pemrograman, hal dasar yang perlu dipelajari yang pertama kali adalah algoritma, yaitu hal yang paling fundamental, sehingga jika sudah menguasai algoritma tersebut, otomatis mudah untuk kedepannya belajar bahasa apapun. Dia berpesan untuk adik-adik mabanya, yaitu perjalanan jauh 1000 km itu diawali dari satu langkah kecil. Maka berhentilah bermimpi dan mulailah melangkah sekarang. Itulah materi yang pertama. Pada materi kedua, yaitu teknik persidangan. Apa sih teknik persidangan? Itu pertemuan formal organisasi yang membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang nanti menjadi sebuah ketetapan. Sebelumnya mohon maaf, teknik persidangan ini disampaikan oleh Kak Lutfi Rama dan lanjut lagi ya. Jadi jenis persidangan yaitu sidang pleno. Sidang pleno adalah sidang pembukaan. Sidang ini biasanya berisi laporan atau untuk menetapkan suatu presidium tetap. Yang kedua, sidang komisi, sidang yang digunakan untuk membuat prosedural peraturan atau inti dari persidangan tersebut. Sidang paripurna, sidang yang digunakan untuk menegaskan kembali hasil sidang. Dalam istilah sidang itu banyak sekali, yaitu skorsing. Skorsing adalah penundaan persidangan untuk sementara waktu. Lobby bentuk kompromi dalam beda pendapat. Deadlock, tidak ketemu kata sepakat. Walkout, peserta keluar karena tidak setuju dengan keputusan. Voting, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Peninjauan kembali adalah untuk mengatur ulang atau meninjau ulang persidangan sebelumnya. Peninjauan kembali juga digunakan saat untuk interupsi keputusan sementara. Jadi saat presidium 1 menutup palu, saat itu peserta bisa
menginterupsi dengan peninjauan kembali. Oke. Peserta sidang penuh itu mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Beda dengan peserta sidang peninjau, dia hanya mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara. Jadi jika saat melakukan voting, hak peserta sidang peninjau itu tidak mempunyai hak untuk mengikuti voting tersebut. Oke, saya kira sekian dari materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.